Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana suatu kegiatan pembelajaran di dalam kelas, di mana ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup dalam video ini. Untuk itu, simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Ya, luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu, ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum lanjut, Bapak akan cek dulu kehadirannya, apakah semua yang ada di kelas ini hadir atau ada yang tidak berangkat. Ade Irwanto, Aditya Maulana, Agus Subakti, Ahmad Malahim, Ahmad Yasir, Hadis Sarifuddin, Herdi Wibowo, Muhammad Khairan, Muhammad Irfan, ada Samsudin, Supriyadi, Wahyu Alamsyah, Widi Priyanto. Baik, untuk hari ini semua hadir ya. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengasih sebuah motivasi dulu ke kalian, ya, dimana untuk kegiatan pembelajaran kita ini tujuannya kemana sih, gitu ya. Jadi yang kita pelajari di sini karena jurusan kita itu TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif, berarti kita kaitannya dengan sebuah mesin. Mesin itu prinsip kerjanya sama aja seperti manusia, dimana ada sebuah pemasukan, ada sebuah proses, ada sebuah keluaran atau exhaustnya. Nah, contohnya gimana, Pak? Nah, contohnya itu seperti ini. Kalau semisalkan mesin itu bisa menghasilkan suatu tenaga, manusia juga sama, itu bisa menghasilkan suatu tenaga. Tergantung dari suplai atau misalkan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Contohnya manusia seperti ini. Semakin banyak manusia makan dan minum, maka dia akan diproses di dalam tubuhnya untuk menghasilkan tenaga yang kuat. Nah, terus dari proses itu otomatis dia akan melakukan sebuah pembuangan dari sisa hal yang diproses oleh tubuh manusia itu sendiri. Nah, untuk mesin itu juga sama. Mesin itu cara kerjanya sama seperti manusia, di mana mesin itu butuh asupan. Seperti makanan pada manusia butuh asupan. Asupannya apa sih sebuah mesin? Contohnya di sebuah mesin bensin. Ya, berarti dia memerlukan yang namanya bensin agar mesin itu bisa nyala atau bisa bekerja. Nah, caranya seperti apa? Caranya bahan bakar itu bukan murni dia dimasukkan langsung, tapi bahan bakar itu dia nanti akan dicampur dengan udara dan akan masuk ke dalam mesin. Nah, di dalam mesin dia diproses untuk menghasilkan suatu tenaga. Nah, tenaga yang dihasilkan oleh sebuah mesin itu mampu menggerakkan roda daripada kendaraan itu sendiri. Ya. Kemudian juga sama, ada pembuangannya dari proses pembakaran yang ada di dalam mesin, maka dia hasil sisa pembakarannya itu dia akan dibuang melalui lubang knalpot. Itu sama aja prinsipnya seperti manusia. Nah, tujuannya kita belajar di sini untuk mengaitkan, ya, yaitu kita akan pelajari tentang teknik pengukuran otomotif. Nah, kenapa kita harus mempelajari teknik pengukuran otomotif? Karena gini, semakin besar manusia, ya, maka kekuatan atau tenaga yang dihasilkan oleh manusia itu semakin besar. Sama halnya dengan mesin. Semakin besar mesin, maka akan semakin besar pula tenaga yang dihasilkan. Nah, ini
berkaitan juga dengan teknik pengukuran, di mana yang akan kita ukur nanti itu berdasarkan dengan diameter piston. Semakin besar diameter piston, maka tenaga yang dihasilkan oleh mesin tersebut juga semakin besar. Nah, begitu juga untuk manusia, sama seperti itu. Nah, yang kita pelajari yaitu di sini ada kaitannya dengan mesin itu sendiri. Semakin besar, maka kita perlu yang namanya sebuah pengukuran agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan sampai mesinnya besar, kita pengukuran masuknya bahan bakarnya itu sedikit. Otomatis sama aja seperti kita orang besar, makanya sedikit, ya tetap lemes. Karena apa? Tidak sesuai dengan kebutuhan daripada mesin itu sendiri. Nah itu. Oke, lanjut kita ke kegiatan inti, yaitu kita pembelajaran di alat ukur. Nah, alat ukur yang kita pelajari yang kali ini yaitu alat ukur vernier caliper. Mungkin ada bahasa lain selain vernier caliper, ada yang tahu? Ya, jangka sorong. Tepat sekali. Nah, jadi di sini kita akan pelajari sebuah jangka sorong. Jangka sorong itu bentuknya kayak gimana sih, Pak? Ya. Ini adalah box daripada jangka sorong itu sendiri. Nah, di sini kita akan pelajarinya. Nah, caranya seperti apa? Kita akan pelajari di vernier caliper. Bentuknya, kita tahu dulu bentuknya. Nah, di sini ada sebuah jangka sorong atau yang disebut dengan vernier caliper. Nah, di sini yang akan kita pelajari. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan alat ukur ini. Ya, banyak sekali. Ya, baik dari perusahaan ternama sampai kecil pun dia menggunakan vernier caliper. Karena untuk mengukur hasil daripada komponen yang kita periksa. Ya, langsung saja kita coba ke monitor. Nah, kita lihat langsung untuk pengertiannya itu seperti apa. Ya. Oke. Nah, di sini ada vernier caliper atau jangka sorong. Bentuknya sama seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada suatu pengertian, di mana pengertian daripada jangka sorong itu sendiri yaitu alat ukur yang mempunyai ketelitian bisa mencapai 200 mm. Terdiri dua bagian. Ada bagian yang bergerak, ya. Ada bagian yang bergerak di sini, ya, ini yang bergerak, dan ada bagian yang diam. Ini yang disebut dengan jangka sorong. Intinya yaitu suatu alat ukur yang digunakan di bidang otomotif. Ya, intinya ada dua, ada yang bergerak, ada yang diam untuk menentukan hasil pembacaan yang kita baca di sini. Nah, kemudian di sini apa sih fungsi daripada vernier caliper itu? Nah, yang pertama yaitu mengukur benda kerja pada bagian luar. Contoh kita mengukur yang namanya apa? Ada yang tahu? Ya, diameter piston. Diameter piston kita ukur bagian luarnya dengan menggunakan jangka sorong untuk menentukan berapa diameter yang ada pada piston itu sendiri. Kemudian yaitu mengukur benda kerja bagian dalam. Yaitu di sini setiap komponen yang ada di jangka sorong ini mempunyai fungsi masing-masing. Ya. Yang pertama yaitu untuk mengukur diameter dalam. Kemudian diameter luar. Yang kedua yaitu mengukur diameter dalam di sini. Nah, biasanya untuk mengukur diameter dalam kita menggunakan apa? Ya, kita ukur apa? Ya, tepat sekali. Blok silinder. Nah, blok silinder kita ukur biasa menggunakan diameter dalam. Itu yang kedua, fungsi daripada vernier caliper. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur kedalaman lubang, yaitu di sini. Ya, nanti kita bisa mengukur kedalaman lubang yang ada di dalam blok silinder. Ya, masih di dalam blok silinder. Karena apa? Di mesin itu kaitannya dengan sebuah blok silinder dengan piston itu kita ukur semua. Karena apa? Untuk menentukan berapa cc yang dihasilkan oleh motor tersebut atau mobil tersebut atau mesin tersebut. Ya, kita perlu melakukan pengukuran untuk mengetahui cc yang ada pada kendaraan yang kita ukur. Ya. Yang keempat mengukur ketinggian benda yang bertingkat.
Ya, jadi kita akan bisa mengukur ketinggian daripada suatu benda yang kita ukur. Nah, ini fungsi-fungsi daripada jangka sorong, yaitu untuk mengukur diameter luar, contohnya mengukur piston. Yang kedua yaitu mengukur diameter dalam, contohnya mengukur kedalaman atau mengukur diameter dalam daripada blok seher atau blok silinder. Yang ketiga yaitu mengukur lubang dengan bagian bawah. Yang keempat yaitu mengukur ketinggian benda. Nah, itu merupakan fungsi yang ada di vernier caliper. Nah, di sini untuk bagian-bagiannya, nah sebelum kita lanjut ke proses pembacaan yang ada di jangka sorong, kita harus tahu dulu nih bagian apa saja yang terdapat pada jangka sorong ini. Nah, kita amati satu-satu, lihat di gambarnya dan lihat nama-nama yang tertera pada vernier caliper atau jangka sorong. Yang pertama, di sini ada bagian ini nih, ya. Ini yang disebut dengan offside jaws, di mana dia itu berperan untuk mengukur diameter luar daripada benda yang kita periksa. Ini ya, yang disebut dengan offside jaws. Ya. Kemudian yang kedua, nah ada out, pasti ada in. Yang out berarti untuk mengukur diameter luar, yang in berarti untuk mengukur diameter dalam, yaitu di bagian atasnya. Ya, in side jaws. Ya. Ini ya, ini yang out, ini yang in. Kemudian yang ketiga, yaitu di sini ada depth bar. Ya, di sini yang ketiga keterangannya ada di sini. Depth bar untuk mengukur kedalaman. Ya, depth bar. Kemudian ada step. Step yaitu untuk mengukur ketinggian, yaitu di sini. Ya, ini untuk mengukur ketinggian. Ini depth bar, step. Kemudian yang kelima di sini ada skala utama. Skala utama ya berarti untuk pembacaan skala utamanya itu ada di sini. Bagian yang diam ini disebut dengan skala utama. Karena ada dua bagian, ada bagian yang diam, ada yang bagian bergerak. Nah, skala utamanya dia berada di bagian yang diam. Kemudian terakhir yaitu di yang ke-6 ada skala vernier. Vernier ini berarti dia benda yang bergeraknya. Ini ada angka-angkanya, ya. Angka-angka ini disebut dengan skala vernier. Kalau yang angka diam dia disebut dengan skala utama. Kemudian terakhir yaitu di sini ada pengunci. Nah, di sini dia berfungsi untuk yang namanya mengunci daripada benda yang yang sudah kita periksa. Jadi ketika kita udah ukur, nah kita jangan lupa kunci. Karena pada saat kita udah mengukur, kita lepas biasanya dia berubah. Maka di sanalah fungsi daripada pengunci pada jangka sorong. Yaitu untuk bagian-bagian daripada jangka sorong. Nah, Bapak mau tanya nih. Coba Arif. Ini apa? Oke. Yang kedua. Oke. Ada Irwanto ini apa? Oke. Malahin ini apa? Oke. Ahmad Yasir ini apa? Oke. Di depan? Ini apa? Oke. Yang terakhir, Widi ini apa? Oke. Tahu ya? Itu adalah komponen-komponen yang terdapat pada jangka sorong. Nah, tujuannya langsung kita ke pembacaannya. Nanti sebelum kita ke pembelajaran langsung sama kalian, Bapak pengen ngasih contoh dulu nih. Bagaimana cara pembacaan yang ada di dalam jangka sorong. Oke, sebelum kita lanjut ke pengukuran, di sini ada jenis-jenis daripada jangka sorong. Biasanya itu jenisnya ada dua ya. Ada tiga jenis. Yang pertama yaitu dia mempunyai tingkat ketelitian 0,02. Bedanya apa sih? Jadi bedanya yang mempunyai tingkatan 0,02 mungkin bisa dilihat di skala vernier. Di sana biasanya dia mempunyai keterangan 0,02 mm. Nanti jumlah strip yang ada di skala vernier caliper itu mempunyai 50 ruas. Jadi strip yang ada di skala vernier dia mempunyai 50 strip atau 50 ruas. Itu jenis yang pertama. Yang kedua yaitu mempunyai tingkat ketelitian 0,05 seperti yang Bapak pegang ini. Di sini ada ketentuan 0,05. Bedanya apa sih? Kalau dia 0,05
jumlah ruas atau jumlah garis yang terdapat di skala Vernier, dia mempunyai 20 ruas atau 20 strip. Nah, itu untuk yang ada di tingkat ketelitian. Kemudian yang ketiga, ada yang menggunakan ketelitian inci, di mana ketelitian inci ini menghasilkan 1/128 inci. Nah, ini pembacaannya di mana? Ada di bagian atas. Nah, ini di bagian atas ini dia menggunakan satuan inci. Tapi kebanyakan beberapa perusahaan dia menggunakan satuan milimeter. Tapi di sini juga nanti akan kita pelajari, biar kalian tahu semua pembacaan di jangka sorong itu seperti apa. Oke, itu ya. Kemudian, nah, kita lanjut ke cara pembacaan daripada jangka sorong. Ya, cara pembacaannya seperti apa? Gini, pertama, sebelum kita melakukan suatu pengukuran ya, dalam objek benda kita yang akan nanti kita ukur, pertama kita lakukan set awal atau kita mengkalibrasi jangka sorong ini, bahwa jangka sorong ini benar-benar akurat atau tidak. Caranya gimana? Angka 0 pada skala Vernier harus lurus dengan angka 0 pada skala utama. Jadi sini, di skala utama dengan skala Vernier ini terdapat 0. Antara 0 skala Vernier dengan 0 skala utama, kita coba pada saat kita full seperti ini, dia antara 0 skala Vernier dengan 0 skala utama, dia lurus atau tidak. Nah, kalau misalkan lurus, berarti dia bisa dipastikan siap untuk digunakan. Kemudian yang kedua, yaitu pembacaan skala utama. Pembacaan skala utama, garis angka 0 Vernier terletak pada ruas atau garis ke berapa skala utama. Jadi gini, ya. Contoh pembacaan, kita pembacaan contoh seperti ini ya. Nah, kemudian ditemukan hasilnya contoh seperti ini. Ini ada A, gambar biru, kemudian B, gambar merah. Yang A ini menunjukkan skala utama, yang B, yang merah menunjukkan skala Vernier. Nah, pada saat hasil pengukuran di sini, daripada kita menggerakkan jangka sorong, otomatis di sini 0 pada Vernier kaliper dia bergerak ke kanan. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat 0 itu dia berakhir di strip berapa pada skala utama. Nah, di sini angka 0-nya dia berhenti di strip ke-9 atau ruas ke-9. Berarti menandakan di sini hasil pengukuran skala utama yaitu 9 mm. Ini untuk skala utamanya. Ya, kemudian nilai desimalnya yaitu di belakang skala utama menentukan, kita lihat di skala Vernier ya, yang merupakan lurus dengan skala utama. Jadi untuk menentukan nilai desimal atau nilai di belakang koma, kita tentukan mana bagian yang lurus antara skala utama dengan skala Vernier. Nah, di sini ditemukan karena di sini menggunakan satuan 0,02, berarti yang satu strip pada skala Vernier nilainya 0,02. Dua strip berarti 0,04 dan seterusnya. Nanti dikalikan. Di sini dia lurus di berapa strip? Kita hitung. Dari 0, 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, jadi hasilnya di sini skala Vernier yaitu dia lurus di garis 13. Nah, 13 dikali 0,02 berarti hasilnya 0,26. Nah, tinggal dijumlahkan antara skala utama dengan skala Vernier, ini ditemukan hasil 9,26. Itu untuk pembacaan jangka sorong. Kalau misalkan yang mempunyai ketelitian 0,05, berarti yang satu strip nilainya 0,05. Kalau dua strip 0,10. Ya, dan seterusnya. Gitu ya. Itu untuk pembacaan sampai sini. Sampai sini paham? Oke, ini ada satu soal nih. Kalau misalkan kalian bisa jawab, Bapak kasih nilai tambahan. Ya, ada yang bisa jawab ini? Ya, Widi, silakan Widi.
Ya, kita lihat jawaban daripada Widi. Ya, skala utamanya di sini dia menghasilkan hasil 16 mm. Oke, benar ya. Kemudian skala verniernya dia berada di lurus ke berapa nih? Strip ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dikali skalanya ketelitian 0,05. Berarti hasilnya 0,35. Tinggal dijumlahkan 16 mm ditambah 0,35 mm, maka hasilnya ditemukan 16,35 mm. Paham ya? Oke, paham. Nanti Bapak kasih tugas, silakan nanti kalian kerjakan. Ya. Bapak kasih masing-masing satu jangka sorong, nanti Bapak bikin kelompok aja. Di sini jumlahnya ada 30 siswa, maka kita bagi menjadi 6 kelompok. Berarti satu kelompoknya isinya 5 orang. Nah, setiap kelompok Bapak kasih jangka sorong 1. Silakan kalian pelajari lebih lanjut, dan Bapak nanti akan kasih benda kerja yang nanti akan kalian ukur. Ketika kalian sudah ukur, ya, kalian nanti akan presentasikan ke depan hasilnya seperti apa. Seperti itu ya. Oke. Nanti sebelum kita lanjut, kita udah bisa baca jangka sorong. Tinggal cara posisi pengukuran. Ini yang banyak sekali salah ini dalam posisi pengukuran. Yang pertama, itu pada saat kita contoh mengukur diameter luar, ya, seperti ini. Pastikan posisinya itu benar-benar lurus, jangan sampai miring seperti ini. Ini nanti akan menghasilkan pengukuran yang berbeda, otomatis tidak akurat dengan kondisi daripada benda tersebut. Kemudian yang kedua, ya, di sini. Nah, pada bagian dalam sama ya. Di sini juga jangan sampai miring. Dia harus lurus, benar-benar lurus. Ini contoh aja ya, contoh aja seperti ini. Jangan sampai miring seperti ini posisinya ya. Dia benar-benar harus lurus. Gitu ya. Jadi pastikan dia lurus terlebih dahulu agar menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian, nah, lubang mengukur diameter dalam. Ya, kita bisa menggunakan apa saja gitu. Contohnya ya. Ini kedalaman kita ukur. Ya, ini contoh saja ya. Nah, seperti ini. Ini posisinya contoh seperti ini. Ini harus lurus. Jangan sampai miring seperti ini. Ya. Ini posisinya harus lurus. Jangan sampai miring. Itu nanti hasilnya akan beda lagi. Nah, kemudian yang keempat, yaitu di sini mengukur benda yang bertingkat, yaitu di bagian bawah. Bagian bawah ini jangan sampai miring seperti ini. Ada juga yang mengukur bertingkat itu pakainya kedalaman, itu jangan. Ya, kedalaman berarti khusus untuk kedalaman. Untuk yang bertingkat atau ketinggian pakainya yang bawah. Ya, gitu ya. Itu untuk caranya. Kemudian, nah ini contoh-contohnya, contoh penggunaan pada benda kerja ya. Di sini ada kampas kopling, ya. Caranya seperti ini, menggunakan diameter luar, ya, menggunakan outside. Kemudian juga kampas rem, itu bisa diaplikasikan. Nah, oke. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham semua? Oke, baik. Kalau paham semua, kita bagi kelompoknya dulu menjadi 6 kelompok. Silakan sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Ya, bagian kita ruas diskusi nanti. Oke. Ya, baik. Kita sudah selesai semua kelompok sudah maju dan hasilnya sangat memuaskan. Mudah-mudahan kalian bisa lebih teliti lagi dalam pembacaan yang ada di jangka sorong. Ingat, bedakan antara skala utama dengan skala vernier. Hasil daripada skala utama tinggal dijumlahkan saja dengan hasil skala vernier. Nah, di sini yang terakhir yaitu ketika kita sudah melakukan suatu pekerjaan, kayak tadi ya, contoh mengukur blok silinder berapa milimeter, itu kan biasanya terdapat oli atau kotoran yang lainnya. Nah, biasanya itu nempel yang terdapat pada jangka sorong, dia nempel kotorannya. Nah, kita itu sebagai karyawan atau misalkan mekanik yang baik,
harus bisa menjaga alat-alat ini supaya tetap awet. Nah, itu caranya seperti apa sih Pak? Satu, sebelum dan sesudah pemakaian kita usahakan bersihkan terlebih dahulu menggunakan kain lap. Yang kedua yaitu jangan lempar jangka sorong, jadi jangka sorong ini jangan dijatuhkan, gitu ya. Tuh. Kemudian yang terakhir yaitu ketika sudah dipakai, sudah dibersihkan lagi seperti sedia kala, kita taruh lagi pada tempatnya. Nah di sini tempatnya itu dia aman ya, harus ada busanya. Kalau misalkan nggak ada busanya, kasih kain lap biar benda kerjanya itu tetap aman. Ya seperti ini. Ya. Ya, dari hasil pembelajaran kita kali ini banyak hal yang kita dapat, yaitu tentang bagaimana mesin itu dia bisa menghasilkan sisi yang besar. Ya berarti otomatis harus ada pengukuran yang tepat antara komponen-komponen yang ada di dalam mesin. Nah kita belajar pengukurannya seperti ini. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk mengukur yang namanya diameter. Untuk menghasilkan cc yang sekian itu harus ada pengukurannya, gitu ya. Kemudian untuk minggu depan kita sudah mempelajari jangka sorong, berarti kita mempelajari yang namanya mikrometer. Mikrometer itu sama aja, hampir sama seperti jangka sorong, tapi difokuskan untuk mengukur diameter luar. Ya, ketelitiannya itu lebih teliti lagi dibandingkan jangka sorong. Kalau kalian sudah bisa membaca jangka sorong, nanti akan mudah, dia akan dengan sendirinya itu akan semakin gampang untuk alat-alat otomotif yang lainnya, gitu ya. Untuk minggu depan silakan kalian baca-baca dulu di rumah materi mikrometer, dan nanti Bapak mau ada salah satu atau dua siswa di sini yang maju menerangkan bagaimana pengertian daripada mikrometer dan fungsinya itu untuk apa sih mikrometer itu sendiri, ya. Oke, sekian dari Bapak. Kita nanti lanjut minggu depan. Bapak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.